Aksi ricuk mahasiswa dengan polisi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di tanah air. Apakah akan terulang seperti di tahun 1998? Apa sebenarnya isi dari Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang sudah direvisi? Mari kita baca. Dilansir dari J-News 20 Maret 2025, isi dan makna RUU TNI terbaru yang sudah direvisi 2025 dalam rapat panitia kerja, Panja, revisi UU TNI yang diadakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada 14-15 Maret 2025 telah disepakati bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP, menjadi lembaga tambahan yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Sebelumnya UU TNI yang masih berlaku hanya mengizinkan 10 institusi untuk ditempati prajurit TNI aktif, antara lain Kantor Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara Pertahanan Negara Sekretaris Militer Presiden Intelijen, Negara Sandi Negara Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional Search and Rescue SAR, Nasional Badan Narkotika Nasional Mahkamah Agung. Dengan revisi yang dilakukan, 6 institusi tambahan yang kini dapat diisi oleh prajurit TNI aktif adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Keamanan Laut Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP. Makna dan implikasi revisi RUU TNI revisi ini membawa beberapa implikasi yang cukup luas, baik dari segi pemerintahan, keamanan, maupun keseimbangan antara sipil dan militer. Perluasan peran TNI di sektor sipil dengan bertambahnya jumlah lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, terjadi perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Hal ini dinilai sebagai upaya memperkuat koordinasi di bidang keamanan nasional dan tanggap darurat, terutama pada institusi seperti BNPB dan BNPT. Kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI, beberapa pengamat seperti peneliti senior imparsial, Al-Araf, mengkhawatirkan bahwa revisi ini membuka kembali ruang bagi dui fungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. Menurutnya, tugas utama TNI adalah dalam bidang pertahanan, bukan mengisi jabatan-jabatan sipil yang dapat mengaburkan peran militer dan pemerintahan. Penguatan pengawasan publik, sejumlah pihak menilai bahwa yang lebih mendesak dibandingkan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil adalah penguatan sistem pengawasan publik. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas militer dan pemerintahan dapat lebih terjaga. Dinamika politik dan keamanan nasional perubahan ini juga mencerminkan dinamika politik dan keamanan nasional yang terus berkembang. Dengan meningkatnya ancaman di bidang keamanan maritim, bencana alam, dan terorisme, peran TNI dalam lembaga terkait menjadi lebih strategis. Revisi RUU TNI 2025 membawa perubahan yang cukup besar dalam hubungan antara militer dan institusi sipil. Meskipun ada tujuan untuk memperkuat keamanan dan koordinasi pemerintahan, tetap diperlukan pengawasan yang ketat agar prinsip supremasi sipil dalam demokrasi tidak tergerus. Polemik mengenai revisi ini masih akan terus berkembang, terutama terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan.